Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi kita akan belajar matematika ya, masih mengenai persamaan garis lurus. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas bagaimana cara membuat persamaan garis lurus. Seperti itu ya. Oke, langsung saja KI dan KD-nya dibaca terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik gitu ya dan gradien, dan yang kedua adalah kalian dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik seperti itu ya. Oke, langsung saja ke cara membentuk persamaan garis lurus. Nah, untuk yang pertama, ketika diketahui satu titik dan satu gradien, gitu ya. Nah, ada satu titik nih dan gradien, yaitu X1, Y1, dan M, gitu ya, gradiennya. Lalu yang kedua adalah ketika diketahui dua titik seperti itu ya, ada X1, Y1, dan X2, Y2. Jadi nanti tergantung soalnya yang diketahui seperti apa ya. Jadi ada dua kasus nih. Untuk yang pertama ketika diketahui satu titik dan gradien, yang kedua adalah ketika diketahui dua titik. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu satu titik dan gradien. Satu titik dan gradien, nah di sini diketahui X1, Y1 gitu ya, nanti ada suatu titik nih, dan gradien. Oke, nah rumusnya seperti ini ya, Y dikurang Y1, di mana Y1 ini adalah titik Y-nya yang diketahui. Lalu M ini adalah gradiennya. Ya, ini berarti gradiennya nih. Nanti diketahui di soal gradiennya berapa. Lalu X dikurang X1, di mana X1 ini adalah siapa? X-nya, ya, titik X-nya. Seperti itu. Nanti tinggal dikerjakan. Ya, nanti kita latihan soal di akhir ya. Oke, yang kedua ketika diketahui dua titik. Artinya ada X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Ya, rumusnya Y dikurang Y1, berarti substitusi nih Y1 ya. Y2 dikurang Y1. Oh, berarti nih Y2-nya ya. Ini disubstitusi ke sini Y2. Dikurang Y1. Y1-nya yang tadi lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu sampingnya sama, sampingnya cuma jadi X dikurang X1 gitu ya. X1-nya siapa nih? X1-nya. Nah, X2, nah X2 dikurang X1, X1-nya dia lagi gitu kan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi rumusnya seperti itu. Oke. Nah, yuk kita coba latihan soalnya ya. Dari soal yang pertama. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik min 5,4 dan bergradien 3. Artinya apa? Diketahui satu titik gitu ya, di mana berarti ini X1, Y1 gitu ya, gradiennya min 3. Oh, berarti M-nya nih min 3 ya, negatif 3. Rumusnya gimana? Ayo diingat ya, rumusnya nih di pojok kanan bawah, Y dikurang Y1 gitu ya. Nah, M sama dengan M, X dikurang X1. Tinggal kita masukin angka-angkanya. Y gitu ya, dikurang Y1-nya siapa? Y1-nya 4 gitu ya, sama dengan M, M-nya negatif 3, X dikurang X1-nya siapa? Negatif 5. Nah, jangan keliru nih di sini ya, ada negatif dan negatif. Artinya Y dikurang 4 sama dengan negatif 3. Nah, negatif ketemu negatif di tengah, jadi positif ya. Kita sederhanakan dulu. Oke. Nah, Y min 4 sama dengan, coba perhatikan di sini. Ada negatif 3 dikali kurung. Nah, berarti kita distribusikan ya ke sini ya. Berarti kali pelangi gitu ya. Jadi negatif 3 kali X, negatif 3X. Negatif 3 kali positif 5, berarti negatif 15. Seperti itu ya. Nah, di sini PR-nya kita mau cari nih. Kita mau bentuk umumnya seperti apa gitu ya. Mau bentuk umum, oke kita tulis di sini ya. Mau bentuk umum yang Y sama dengan MX ditambah C, atau kita mau bentuk umum AX tambah BY tambah C sama dengan 0 gitu ya. Nah, ada dua nih bentuk umumnya. Nah, terserah kalian mau bentuk kemana. Kalau pilihan ganda, berarti tergantung optionnya ya, pilihannya seperti apa. Berarti kita ubah dulu aja ke dalam bentuk Y sama dengan ya.
Berarti Y sama dengan min 3X min 15. Nah, perhatikan di sini. Ada negatif 4 pindah ruas ke kanan. Ya, artinya yang tadi negatif jadi positif 4. Gitu ya. Jadi ada yang bisa disederhanakan ya. Y sama dengan negatif 3X gitu ya. Min 15 tambah 4. Berarti min 11. Nah, jadi persamaan garisnya adalah seperti ini. Y sama dengan negatif 3X min 11. Seperti itu. Bu, kalau mau bentuknya ke yang persamaan kedua boleh nggak? Boleh. Berarti artinya atau gitu ya. Ibu tulis atau, berarti ini pindah ke kiri semua ya, gitu ya. Berarti jadinya min 3X pindah ke kiri, jadi positif 3X. Y-nya tetap, berarti plus Y, gitu ya. Min 11 ke kiri, berarti plus 11. Berarti kanannya sama dengan 0. Seperti itu ya. Atau bentuknya seperti ini, bentuk lainnya. Jadi biasakan X dulu, lalu Y dan angka, ya, atau konstanta. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Oke, coba lagi yuk latihannya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 0,4. Nah, kepotong sedikit nggak apa-apa ya. 0,4 gitu ya, gradiennya 2, berarti M-nya 2. Oke, yuk kita coba ya. Berarti masukin dulu rumusnya seperti biasa supaya kalian cepat mengingatnya ya. M X min X1. Y dikurang Y1-nya siapa? Y1-nya 4 gitu ya. Sama dengan M-nya 2, X dikurang X1-nya 0. Oke, nggak masalah. Berarti Y dikurang 4 sama dengan 2, X dikurang 0. X ya. Nah, jadi Y dikurang 4 sama dengan 2X gitu ya. Kalau mau buat Y sama dengan, berarti Y sama dengan negatif 4 pindah ke kanan. Ya, jadi 2X ditambah 4 seperti itu. Tuh. Bu, kalau mau buat bentuk yang bawah boleh? Boleh. Berarti mau gimana? Tergantung. Mau X yang positif apa Y-nya? Misal, Y-nya ya, berarti kita ubah ke sini ya semuanya ya. Nah, kita tulis nih. Atau gitu ya. Berarti negatif 2X gitu ya. Y-nya tetap berarti plus Y. 4-nya pindah ke kiri berarti min 4. Berarti sama dengan 0. Gitu ya. Gitu. Atau mau X-nya yang positif, boleh. Berarti kita buat di bawahnya lagi ya. Di mana? Di sini ya. Nanti atau, ya, gantian ini yang ke kiri ya, yang ke kanan ya. Jadinya 2X-nya tetap gitu ya, ditambah 4 gitu ya. Y-nya pindah ke kanan, min Y. Oh, sebentar. Kita biasakan tulisnya X dan Y-nya dulu ya, baru konstanta. Berarti kita bikin gini ya, sama dengan 2X gitu ya, Y-nya pindah min Y plus 4-nya tetap. Berarti kirinya 0 ya, sama dengan 0. Atau sebenarnya sama aja, kita bikin 0-nya di kanan. Gitu ya, nggak apa-apa. Gitu. Nah, 0-nya dipindahin ceritanya. Gitu. Dapat deh ya, ada 3 bentuk. Jadi tergantung nanti pilihan gandanya ya. Bisa Y sama dengan gitu ya, bisa X dan Y-nya seperti ini atau XY-nya yang X-nya positif, Y-nya yang negatif seperti itu. Tergantung nanti soalnya pilihan gandanya maunya bentuk seperti apa. Kalau esai gimana Bu? Bebas, terserah kalian. Boleh dalam bentuk Y sama dengan atau boleh dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 gitu ya. Bebas, terserah kalian. Oke, lagi ya. Yuk. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui, nah berarti ini titiknya nih, ini X1, Y1, ini gradiennya setengah. Nah gimana nih Bu kalau gradiennya pecahan? Sama aja cara pengerjaannya ya. Y min Y1 sama dengan M, X dikurang X1. Berarti Y dikurang Y1-nya siapa? 1, gitu ya. M-nya setengah. Nah gradien X-nya dikurang X1-nya min 3. Nah, jangan lupa min ketemu min di tengah. Kita perbaikin dulu ya. Kita benerin nih. Min ketemu min jadinya plus. Ya, 3. Oke, sip. Nah, perhatikan di sini. Artinya setengah ini kan dikalikan X plus 3 ya. Berarti sama aja penulisannya boleh gini ya. X plus 3 gitu ya. Per 2 gitu ya. Betul ya. Nah, artinya ini dibagi 2 nih.
Berarti kalau kita kali silang ya, misalkan ini kan 1 kalau nggak ditulis ya. Artinya kalau kita kali silang, ini kita kalikan ke sini, ini kita kali ke sini, gitu ya. Berarti 2 dikali Y-1. Kita tulis dulu deh, 2 dikali Y dikurang 1. Kalau 1 dikali ini, ya nggak ngaruh. Langsung aja tulisnya X tambah 3 ya. Jadi 1 dikali X tambah 3 ya tetap X tambah 3. Jadi langsung saja. Ya, nah ada bentuk kurung seperti ini. Seperti biasa, kita kali pelangi. Ya, jadinya 2Y dikurang 2 sama dengan X ditambah 3. Gitu ya. Nah, mau bentuk gimana? Mau Y sama dengan? Boleh, berarti kita lanjut di sini ya. Jadinya 2Y gitu ya, sama dengan X gitu ya, ditambah 3, negatif 2 pindah. Ya, negatif 2 pindah ke kanan jadi positif 2. Jadi bentuknya 2Y sama dengan X ditambah 5. Nah, di sini Y-nya belum 1. Oke, boleh. Berarti Y sama dengan gimana? 2-nya dibagi ke semuanya ya. Betul ya? Berarti X ditambah 5 per 2. Nah, berarti kita pecah ya satu-satu ya. Jadi setengah X ditambah 5 per 2. Seperti itu ya. Jadi persamaannya Y sama dengan setengah X ditambah 5 per 2. Nah, cek aja coba lihat. Betul nggak gradiennya? Ya. Nah, bahwa kita ingat ya Y sama dengan MX plus C, di mana Y-nya, M-nya itu adalah depannya X setengah gitu ya. Betul ya? Oh, kita belum tadi sebelumnya ya. Nah, ini nih. Perhatikan, ini M-nya berarti -3. Betul ya? Lagi, ini 2. Betul kan? Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi di sini nih, bentuk yang umum Y sama dengan MX ditambah C. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, gimana nih kalau soalnya seperti ini? Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik, oh ini agak kepotong ya, nggak apa-apa ya, 6,0 gitu ya. Nah, sebentar. Ini berarti X1, Y1 gitu ya. Gradiennya negatif 2/5. Sip. Ya, berarti yuk kita tulis dulu rumusnya. Y dikurang Y1 sama dengan M gitu ya. X dikurang X1. Berarti Y dikurang 0 gitu ya. M-nya negatif 2/5. X dikurang 6 gitu ya. Oke, artinya tadi gimana? Y dikurang 0 dulu. Berarti Y ya. Nah, di sini negatif 2 gitu ya. Dikali X min 6 dibagi 5 gitu ya. Kalau dibagi 5 berarti ini dibagi 1 ya. Nah, kita kali apa tadi? Kita kali silang. Oke? Karena kita kali silang, ini ke sini, ini ke sini. Ya, 5 kali Y gitu ya. Sama dengan 1 nggak berpengaruh ya. Jadi nggak usah ditulis. Langsung seperti ini. Nah, ya 5 kali Y, 5Y gitu ya. Nah, ini kita kali pelangi ya. Negatif 2X, negatif 2 kali negatif 6, positif 12. Berarti kalau mau dibuat Y sama dengan gimana? Negatif 2X ditambah 12 per 5 gitu ya. Atau boleh dipecah masing-masing jadi negatif 2 per 5X gitu ya. Positif 12 per 5. Nah, dicek di mana gradiennya, betul nggak gradiennya negatif 2/5? Betul ya, gradiennya adalah negatif 2/5. Seperti itu. Bu, kalau mau diubah ke bentuk nggak usah Y sama dengan, boleh nggak? Boleh, berarti sampai sini ya. Sampai step yang 5Y sama dengan min 2X plus 12, sekarang nggak mau pecahan, Bu? Boleh. Berarti ini pindahin ke kiri semua aja ya. Berarti min 2X, jadi positif 2X, 5Y tetap jadi plus 5Y gitu ya. Sama dengan, dikurang, maaf. Dikurang 12 ke kiri ya, positif 12 jadi min 12 sama dengan 0 seperti itu ya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan pilihan gandanya atau disesuaikan dengan keinginan kalian mau bentuknya seperti apa gitu ya. Dapat dipahami sampai sini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, gimana nih kalau soalnya seperti ini? Ya, tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik 1,4 dan 2,8. Artinya
ini kasus yang kedua ya, yang melalui 2 titik seperti itu. Berarti rumusnya ganti ya, bukan Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1, melainkan rumusnya seperti ini. Ya, Y dikurang Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Seperti itu rumusnya ya. Yuk kita tentukan dulu nih. Siapa Bu yang dijadikan X1 Y1 dan X2 Y2? Bebas, terserah kalian. Ya, tapi biasanya kita tentukan yang duluan, ya, yang duluan disebut nih. Kita jadikan X1 Y1 aja ya. Yang belakangan X2 Y2 gitu ya. Mereka harus pasang. Yuk kita masukin rumusnya. Y dikurang Y1 gitu ya per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurang X1. Nah, kita masukin yuk angka-angkanya. Y1, oh berarti 4. Per Y2. Y2-nya berapa? Oh, 8 gitu ya. 8 dikurang 4 berarti ya. Sama dengan X dikurang X1. X1-nya 1 gitu ya. X2 dikurang X1, 2 dikurang 1. Gitu ya. Betul? Oke, kita lanjutkan. Artinya Y dikurang 4. 8 dikurang 4 berapa? 4 ya. Sama dengan X dikurang 1 per 2 kurang 1, 1. Nah, udah ketemu bentuk seperti ini tadi diapakan? Dikali silang ya. Ini taruh di kiri gitu ya. Ini kita taruh di kanan. Nah, 1 dikali Y min 4. Oh, tidak berpengaruh ya. 1 dikali berapapun hasilnya tetap dirinya dia ya, dirinya sendiri. Jadi Y min 4 sama dengan, nah ini kita tulis aja dulu ya. 4 dikali X min 1. Nah, perhatikan di sini. Berarti kali pelangi ya. Y min 4 sama dengan 4X dikurang 4. Ya, karena mau bentuk Y sama dengan, misal boleh Y sama dengan, berarti 4X gitu ya, dikurang 4. Nah, ini pindah ke kanan ya, jadinya plus 4. Nah, jadi gimana hasil akhirnya? Berarti Y, oh di sini aja ya. Di sampingnya aja. Ya, jadi bentuknya gimana? Disederhanakan. Y gitu ya, sama dengan 4X. Nah, min 4 tambah 4 habis ya. Jadinya Y sama dengan 4X saja. Gitu ya. Boleh ya. Karena kan negatif 4 tambah 4, 0 ya. Habis seperti itu. Jadi Y sama dengan 4X. Kalau mau bentuk ke AX plus BY plus C sama dengan 0 boleh Bu? Boleh. Berarti Y-nya aja yang kita pindahin ke kanan ya. Berarti jadinya ini sama dengan 0, 4X gitu ya. Y-nya ke kanan jadi min Y gitu ya. Nggak ada ya konstantanya. Ya udah berarti 4X min Y sama dengan 0. 0-nya kita pindahin aja di kanan supaya cantik. Gitu. Kalau 0 di kiri kayaknya agak kurang bagus ya dilihatnya. Gitu. Sip, boleh Y-nya 0-nya dipindahin ke kanan. Gitu ya, bisa ya. Oke, gimana kalau soalnya sekarang seperti ini? Oh, masih 2 ya, udah kita labelin dulu. Ini X1 Y1 gitu ya. Ini X2 Y2. Yuk, kita masukin rumusnya. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y dikurang, Y1-nya berapa? Negatif 4. Ya, kurang terlihat ya. Y2-nya 3, berarti 3 dikurang negatif 4. Itu ya, sama dengan X dikurang X1. X1-nya negatif 2 per siapa? Min 4, min X2 betul ya. X2-nya negatif 4 dikurang negatif 2. Oke, kita ingat ya, negatif ketemu negatif menjadi positif. Berarti ini jadi plus, ini jadi plus, ini jadi plus. Kita sederhanakan aja dulu. Ya, berarti Y plus 4, ini juga jadi plus gitu ya. Jadinya 3 tambah 4 sama dengan X plus 2 per min 4 tambah 2 gitu ya. Yuk disederhanakan, berarti Y tambah 4 per 3 tambah 4, 7 sama dengan X ditambah 2 per min 4 tambah 2, min 2 ya. Nah, berarti sudah seperti ini. Tadi diapakan? Kita kali pelangi. Kita kali pelangi, kita kali silang ya. Ini ke sini, ini ke sini. Yuk, dilanjutin di sebelah sini boleh ya. Kita lanjutkan di sebelah kanan ya. Berarti negatif 2 dikali siapa? Y tambah 4 gitu ya. Sama dengan siapa? 7 dikali ke kanan. Berarti 7 dikali dengan X tambah 2.
Nah, setelah itu kita kali pelangi ya. Dua-duanya nih Bu kali pelangi. Ya udah nggak apa-apa. Berarti negatif 2 kali Y, negatif 2Y, negatif 2 kali 4, negatif 8 sama dengan 7 kali X. 7X, 7 kali 2, positif 14. Gitu ya. Mau ubah ke bentuk apa? Mau bentuk AX plus BY sama dengan 0 aja. Oke, berarti ini ke kananin semua aja ya. Berarti 0 sama dengan 7X gitu ya. Negatif 2Y ke kanan, positif 2Y, ditambah 14, negatif 8 ke kanan, positif 16. Gitu ya. Berarti 0, nggak apa-apa, kita tulis di kiri dulu. 7X tambah 2Y gitu ya. 14 tambah 16, 30. Ya, atau kita ubah aja ya, jadi di kanan. 7X tambah 2Y tambah 30 sama dengan 0. Seperti itu ya. Kalau mau buat Y sama dengan boleh Bu, boleh. Nanti tinggal kalian ganti aja gitu ya. Tinggal kalian ubah jadi Y sama dengan. Seperti itu. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Oke, lanjut. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui 3,5 dan min 3, min 5. Yuk, coba yuk kita kerjain. Oke, kita tentukan dulu ya. Ini berarti X1, ini Y1 gitu ya. Ini X2, ini Y2. Berarti rumusnya apa? Nah, rumusnya kalau masih lupa boleh nih dilihat. Y2 min Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Ya, berarti rumusnya gimana? Kita masukin ya angkanya ya. Berarti Y dikurang Y1-nya 5 per min 5 kurang 5 gitu ya. X dikurang 3, lalu min 3 dikurang 3. Ya, kita sederhanain yuk. Y kurang 5 dibagi min 5 kurang 5. Berarti negatif 10 ya. Sama dengan X min 3, min 3 jadi min 6 gitu ya. Nah, perhatikan setelah ini kan kita kali silang ya, betul? Nah, tapi sebelum dikali silang, ternyata angka yang di bawah bisa disederhanakan. Ya, kenapa Bu disederhanakan? Supaya mengkalikannya tidak terlalu besar angkanya. Yuk, negatif 10 sama negatif 6 sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi negatif 2 aja ya. 10 bagi negatif 2, sisa 5. Negatif 6 bagi negatif 2, sisa 3. Nah, berarti yang kalian kalikan silang 5 dan 3-nya. Jadi angkanya lebih kecil gitu ya. Berarti 3 dikali Y min 5 sama dengan 5 dikali X dikurang 3. Ya, setelah itu tinggal kali pelangi ya. Kali pelangi 4 kali. 3Y dikurang 15 sama dengan 5X dikurang 15. Oke? Nah, mau dalam bentuk apa nih? Bebas, terserah. Mau bentuk apa? Y sama dengan dulu atau mau bentuk AX plus BY? AX plus BY dulu kali ya. Semua kita pindahin ke kanan, oke? Berarti 0 sama dengan 5X gitu ya. 3Y pindah ke kanan jadi min 3Y gitu ya. Min 15 pindah ke kanan jadi plus 15 gitu ya. Oke, berarti kita sederhanakan ya. 0 sama dengan 5X dikurang 3Y. Ini habis ya, min 15 plus 15. Oke, bentuknya seperti ini. Supaya lebih bagus, kita ubah di kiri aja ya. Nah, Y-nya sama dengan 0 di kanan. Gitu. Bu, kalau mau bentuk Y sama dengan boleh? Boleh. Berarti sampai sini kita ubah ya. Berarti kita pindahkan nih si 5Y-nya ya. Atau tulis. Negatif 3Y sama dengan 5X pindah ke kanan min 5X gitu ya. Berarti Y sama dengan, nah perhatikan di sini. Kemarin saat mengerjakan soal gradien, kalian masih suka keliru di sini ya. Perhatikan di sini. Negatif 3 di sini tuh perkalian. Jadi ketika kalian pindahkan ruas ke kanan, tandanya itu tetap negatif 3. Tidak berubah jadi positif. Kenapa? Karena di sini dia perkalian. Pindah ruas menjadi pembagian tanpa mengubah bentuk tandanya. Gitu. Bedakan dengan ini ya, negatif 15 pindah ke kanan jadi positif 15. Kenapa seperti itu, Bu? Karena yang tadinya pengurangan menjadi penjumlahan, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada penjumlahan, pindah ruas menjadi pengurangan.
atau negatif gitu ya, positif jadi negatif. Sebaliknya, ketika negatif pindah ruas gitu ya jadi positif. Tapi kalau perkalian ya, perkalian itu pindah ruas menjadi pembagian tanpa merubah tanda. Begitu juga sebaliknya, pembagian pindah ruas menjadi perkalian. Jadi ketika kalian ketemu soal seperti ini, negatif 3-nya jangan diubah jadi positif 3 gitu ya, tetap negatif 3 ya. Walaupun dia pindah ruas nih Bu, ya nggak apa-apa karena kan di sini perkalian, bukan penjumlahan atau pengurangan ya. Di sini ya notes-nya ya bisa dipahami ya, bahwa negatif 3 di sini menjadi pembagian, jadi tanda negatifnya tidak berubah. Seperti itu. Ya, kemarin ada beberapa koreksi nih di antara kalian mengerjakannya masih keliru di sini. Ya, oke, kita sederhanakan yuk. Y sama dengan min bagi min plus. Berarti 5/3X. Sudah deh persamaannya. Jadi kalau dalam Y seperti ini. Itu ya. Oke, kita masuk contoh soal terakhir. Koret ya. Nggak apa-apa ya. Tentukan persamaan persamaan garis lurus dari grafik berikut. Nah, karena diketahuinya gambar, berarti kita cari dulu titiknya gitu ya. Nah, berarti ini gimana nih titiknya nih? Melalui ini berarti kasus yang melalui 2 titik ya. Ya, di sini bukan 1 titik dan 1 gradien ya, dan di sini. Yuk kita tentukan dulu titik yang pertama nih yang di bawah. Dia nempelnya di X, artinya 3 ini punya nilai X. Oke, kalau titik potong sumbu X berarti nilai Y-nya 0. Ya, apa sih koordinat X, Y? Berarti X-nya 3, Y-nya 0. Gitu ya. Dapat nih titik pertama 3,0. Lalu gimana titik yang kedua nih yang di sini? Perhatikan, dia nempelnya di sumbu Y. Berarti dia nilainya Y. Kalau titik potong sumbu Y, nilai X-nya 0. Berarti titik di sini berapa? X, Y, 0,2. Jangan tertukar jadi 2,0 ya. Oke, sip, bisa ya, diperhatikan ya. Jadi kita salin yuk di sini. Titiknya 3,0 dan 0,2. Gitu. Kita kasih label dulu. X1, Y1, yang ini X2, Y2. Apa rumusnya? Rumusnya Y min Y1 per X. Maaf. Salah ya. Y min Y1 per Y2 min Y1. Gitu ya. Sebentar. Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Ya, kita masukin. Ya, Y1-nya berapa? Y1-nya 0 per Y2 min Y1. Y2-nya 2 dikurang 0. Gitu ya. X min X1, X1-nya 3 min 3 per X2-nya 0. 0 min 3. Gitu ya. Oke, yuk kita sederhanakan sampai sini. Oke, sebentar kita sederhanakan ya. Y dikurang 0 berarti Y. Gitu ya. Per 2 kurang 0, 2. Sama dengan X min 3 dibagi 0 kurang 3 berarti negatif 3. Gitu ya. Oke, sampai sini, sampai step sini diapakan? Kita kali silang. Ya, coba cek dulu bisa nggak disederhanakan? Enggak ya. 2 sama min 3 nggak bisa disederhanakan, jadi langsung aja. Oke, kita mulai di sampingnya ya. Berarti min 3 dikekiriin, berarti min 3 kali Y sama dengan 2 dikali X min 3. Gitu ya. Min 3 kali Y, min 3Y sama dengan, ini kali ini ya, kali pelangi. 2X min 6. Bu, mau bentuknya Y sama dengan? Oke, berarti Y sama dengan 2X min 6. Nah, sekali lagi nih. Ayo, perhatikan. Min 3 pindah ruas. Dia perkalian. Jadi pindah ke kanan nggak jadi positif 3 ya. Tetap negatif 3 menjadi pembagian. Gitu ya, di sini nih. Ingat, min 3 karena perkalian pindah ruas, dia tetap min 3. Tidak berubah jadi positif 3. Oke, nah lanjut ya. Berarti kita pecah aja Y sama dengan negatif 2/3X gitu ya. Min 6 bagi min 3 berarti plus 2. Seperti itu. Jadi bentuk umumnya Y sama dengan min 2X plus 2. Seperti itu. Bu, kalau mau diubahnya ke dalam bentuk AX plus BY plus C aja boleh nggak? Ya boleh. Berarti nanti atau gitu lagi ya. Dari sini aja ya. Nah, dari bentuk ini. Atau gitu ya min 3Y-nya pindah ke kanan semuanya. Berarti 0 sama dengan 2X min 6. Lihat,
mereka mau pindah semuanya ke kanan. Berarti yang tadinya negatif 3Y pengurangan. Ya, bukan negatif 3-nya doang, berarti ke kanan. Jadinya positif 3Y. Nah, bedakan ya. Kalau menjadi pembagian, tandanya tetap. Kalau menjadi pengurangan dan penjumlahan, tandanya berubah gitu. Jadi atau disederhanakan 2X gitu ya ditambah 3Y dikurang 6, 0-nya pindah aja di kanan ya. Seperti ini. Sudah deh ya. Ketemu semuanya ya. Oke, sip. Alhamdulillah sampai sini materinya Ibu cukupkan ya. Semoga kalian dapat pahami. Ketika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung WA di grup ya. Atau boleh tanyakan di kolom komentar. Nah, tugasnya untuk kalian lebih paham nih ya, nah latihan soal ya, kerjakan LKS, tugas individu bagian yang bawah ya, tugas individu di halaman 46 ternyata ada 2 ya, kemarin keliru ya. Nah jadi ini sekarang yang bawah ya, tetap halaman di 46, tapi cukup kerjakan nomor 1 dan nomor 3 saja. Ya, 1 sampai 3 maaf. Jadi nomor 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 soal ya. Lalu kirimkan ke GCR ya paling lambat pukul 6 ya, lebih cepat lebih baik supaya nanti tidak ada laporan GCR-nya error ya, nggak bisa upload tugas seperti itu. Oke, terima kasih semuanya ya yang sudah menjelaskan, yang sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya.